Halo guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik yaitu Barcelona mengalami kerugian besar karena sering ganti pelatih. Sementara ada juga Gareth Southgate yang akhirnya memanggil Emil Smith-Rowe ke timnas Inggris. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Erling Haaland dan Kylian Mbappe dianggap cocok bermain di Real Madrid. Nah, sementara dari rival abadi mereka yaitu Barcelona mencatatkan kerugian mencapai 33 juta euro untuk membayar kompensasi pelatih. Mantan gelandang Bayern Munchen Lothar Matthäus mengatakan kalau Erling Haaland dan Kylian Mbappe cocok bermain di klub raksasa La Liga yakni Real Madrid. Lothar bilang kalau kedua pemain tersebut cocok dengan gaya permainan Carlo Ancelotti. Selain itu, Lothar menilai kalau saat ini El Real kehilangan jati dirinya sejak ditinggal Sergio Ramos. Lothar juga mengatakan kalau El Real butuh sosok pemimpin di dalam skuad. Barcelona mengalami kerugian yang cukup besar dalam 5 tahun terakhir. Kerugian tersebut diakibatkan karena mereka sering merombak kursi kepelatihan. Barcelona telah mengeluarkan 33 juta euro untuk biaya kompensasi kepada pelatih yang dipecat. Blaugrana sendiri masih punya hutang kompensasi kepada Ronald Koeman sebesar 4 juta euro. Barcelona juga harus membayar klausul 5 juta euro untuk mendaratkan Xavi Hernandez dari Al Sadd. Kekalahan Manchester United membuat legenda setan merah Roy Keane bersitegang dengan para fans. Saat itu sejumlah fans setan merah merasa kecewa dengan Keane. Pasalnya Keane malah sibuk meladeni tanda tangan dengan para fans lainnya. Keane yang terlanjur emosi justru meladeni kemarahan sejumlah fans tersebut. Adu bacot pun gak bisa untuk dihindari. Keane bahkan mencaci maki dan mengatakan kalau mereka sedang mabuk. Pasca hasil imbang atas Everton kemarin, Tottenham Hotspur mendapat kritikan dari mantan kipernya yakni Michael Farm. Farm menilai kalau saat ini The Lily White nggak punya sosok pemimpin. Farm bahkan bilang kalau The Lily White harus berbenah. Dirinya juga mengatakan kalau striker mereka yakni Harry Kane nggak bisa dianggap sebagai pemimpin. Pasalnya sampai saat ini Kane masih fokus untuk mencetak gol saja. Sebelumnya Kane memang tampil melempem pada awal musim ini. Next, pelatih Watford Claudio Ranieri menuduh Arsenal menang karena main curang. Nah, ngomong-ngomong soal tuduh, ada Jose Mourinho yang menyalahkan keputusan wasit pada laga kekalahan atas Venezia. Setelah kekalahan kontra Arsenal kemarin, pelatih Watford Claudio Ranieri justru ngambek dan membuat tuduhan. Dia menuduh kalau The Gunners nggak bermain fair play. Ranieri juga menilai kalau The Gunners bermain curang sebelum gol pertama terjadi. Saat itu para pemain Arsenal terlihat gak mengembalikan bola fair play. Sadar kalau tim asuhannya dituduh, Mikel Arteta pun meminta maaf. Arteta bilang kalau Arsenal gak punya niat untuk mengambil keuntungan. AS Roma kembali menelan kekalahan dalam lanjutan pekan ke-12 Serie A. Saat itu skuad Serigala Ibu Kota berhasil di comeback Venezia dengan skor 3-2. Setelah kalah, sang pelatih Jose Mourinho kembali menyalahkan kepemimpinan wasit. Pelatih asal Portugal ini merasa kesal dengan keputusan yang diambil wasit. Selain menyalahkan wasit, mantan pelatih Real Madrid ini juga menyalahkan para pemainnya. Mourinho menilai kalau mereka nggak bisa memanfaatkan banyak peluang. Berita selanjutnya, agen Sergio Ramos membantah rumor yang beredar terkait pemutusan kontrak Ramos di PSG. Yang berbeda cerita nih sama Jurgen Klopp yang sempat berminat untuk mendatangkan Edinson Cavani ke Liverpool. PSG kerap diberitakan bakal memutus kontrak Sergio Ramos. Pasalnya sampai saat ini Ramos belum memainkan laga debutnya di skuad Parisiens. Akan tetapi kabar tersebut dibantah oleh agen Ramos bernama Rene. Rene bilang kalau mantan bek Real Madrid ini nggak berencana untuk hengkang dari Parc des Princes. Rene juga mengatakan kalau Ramos masih dalam tahap pemulihan pasca cedera. Ramos diprediksi bakal memainkan laga debutnya pada saat laga melawan Nantes.
Pelatih Liverpool Jurgen Klopp baru-baru ini membeberkan sebuah fakta mengejutkan. Pelatih asal Jerman ini mengaku berniat mendatangkan Edinson Cavani pada musim panas yang lalu. Tetapi sayang Klopp gagal memboyong Cavani ke Anfield karena MU memperpanjang kontraknya. Klopp sendiri masih berpeluang untuk bisa mendaratkan Cavani di musim depan, karena Cavani dirumorkan bakal hengkang dari Old Trafford. Liverpool juga harus bersaing dengan Barcelona yang diketahui juga berniat untuk merekrutnya. PSSI akhirnya memberi komentar terkait minat Jordi Amat yang ingin membela timnas Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Nusi meminta Jordi Amat untuk gak berkoar di media sosial dan menghubunginya secara langsung. Nusi juga gak menutup pintu seandainya ada pemain keturunan yang ingin membela timnas. Nusi gak ingin kejadian yang menimpa Sandy Walsh bakal terulang kembali. Saat itu Walsh ngebat untuk membela skuad Garuda, akan tetapi sampai sekarang hal itu belum juga terwujud. Next ada Manchester United yang berencana untuk memboyong Wilfred Ndidi untuk memperkokoh sektor lini tengah. Nah sementara itu kita jauh ke Italia dulu, ada kabar Genoa yang resmi menunjuk Andriy Shevchenko sebagai pelatih anyar mereka. Manchester United dikabarkan ingin memboyong gelandang Leicester City yakni Wilfred Ndidi. Kabarnya, Setan Merah bakal mendatangkan Didi di bursa transfer musim dingin Januari nanti. Dilansir dari media Mirror, klub asuhan Ole Gunnar Solskjaer ini memang mencari pemain di sektor gelandang bertahan. Didi dinilai cocok dengan skema yang diterapkan oleh Solskjaer. Akan tetapi, Setan Merah diprediksi kesulitan untuk bisa mendaratkan Didi ke Old Trafford. Pasalnya, Didi punya bandrol tinggi yakni 60 juta pound sterling. Pada hari Senin kemarin, Genoa resmi memperkenalkan Andriy Shevchenko sebagai pelatih baru mereka. Shevchenko menggantikan posisi Davide Ballardini yang sebelumnya sudah dipecat. Genoa mengikat Shevchenko dengan kontrak selama 3 tahun ke depan. Dalam wawancaranya, pelatih asal Ukraina ini mengaku senang bisa kembali ke Italia. Saat masih aktif sebagai pemain, Shevchenko meraih kesuksesan besar bersama AC Milan. Saat itu Shevchenko memenangkan 5 trofi termasuk trofi Liga Champions di tahun 2004. Direktur Teknik PSSI Indra Safri memastikan kalau gelandang Persib Bandung Mark Klok nggak bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Pemain keturunan Belanda ini nggak bisa memenuhi persyaratan dokumennya. Pasalnya mantan pemain Persija Jakarta ini gagal membuktikan kalau dirinya keturunan Indonesia. Selain Klok, Egy Maulana Fikri dan Elkan Bagot juga nggak bisa membela skuad timnas karena klub mereka saat ini nggak memberikan izin. Berita selanjutnya, Carlo Ancelotti prihatin dan mendoakan Barcelona untuk segera bangkit. Sementara mantan bintang Barcelona yaitu Lionel Messi justru membuat geram PSG karena tetap bergabung dengan timnas Argentina. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengomentari performa buruk Barcelona. Pelatih asal Italia ini merasa prihatin dengan kondisi Blaugrana saat ini. Mantan pelatih Everton ini berharap Barcelona bisa segera bangkit dalam waktu dekat. Dirinya juga mengomentari keputusan Barcelona yang mendatangkan Xavi Hernandez. Ancelotti yakin kalau Xavi bisa mengeluarkan Blaugrana dari keterpurukan. Pasalnya Xavi merupakan seorang legenda klub yang punya kualitas. PSSI berencana mendaftarkan laga uji coba Timnas Indonesia ke Federasi Sepak Bola FIFA. Hal ini bertujuan agar laga tersebut masuk ke dalam poin perhitungan FIFA. Seperti diketahui, skuad Garuda bakal terbang ke Turki untuk menjalani pemusatan latihan. Mereka akan melakoni laga uji coba kontra Turki, Afghanistan, dan Myanmar. Lionel Messi dikabarkan masih masuk ke dalam skuad Timnas Argentina. Messi tergabung di skuad asuhan Lionel Scaloni yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Terkait hal tersebut, Direktur PSG Leonardo merasa geram. Leonardo bilang kalau pemanggilan Messi tersebut merupakan sebuah keputusan yang gak masuk akal. Pasalnya Messi masih menjalani pemulihan pasca cedera. Leonardo sendiri gak bisa berbuat apa-apa karena dalam klausul kontrak PSG wajib melepas Messi ke timnas Argentina.
Xavi Hernandez resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Barcelona. Nah, ngomong-ngomong soal pelatih, ada juga Gareth Southgate yang akhirnya memanggil Emil Smith Rowe ke timnas Inggris. Pada hari Senin malam kemarin, Barcelona resmi memperkenalkan Xavi Hernandez sebagai pelatih anyar mereka. Sesi perkenalan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah fans Blaugrana. Xavi yang didampingi oleh presiden klub berfoto bersama di Stadion Camp Nou. Pelatih asal Spanyol ini juga berjanji akan bekerja keras untuk skuad Blaugrana. Mantan pelatih Al-Sadd ini menandatangani kontrak sampai 3 tahun ke depan. Xavi menggantikan posisi Ronald Koeman yang sebelumnya sudah dipecat. Gelandang muda Arsenal Emil Smith Rowe resmi dipanggil timnas Inggris untuk pertama kalinya. Rowe akan bergabung ke dalam skuad timnas Inggris senior asuhan Gareth Southgate. Southgate membeberkan alasan mengapa dirinya memanggil Rowe. Southgate bilang pemanggilan Rowe tersebut disebabkan karena beberapa pemain yang enggan membela skuad The Three Lions. Inggris sendiri akan berhadapan dengan Albania di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Dan rencananya pertandingan tersebut bakal digelar hari Sabtu nanti. Arsene Wenger baru-baru ini mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Wenger mengaku menyesal karena nggak meninggalkan Arsenal sejak dulu. Alasannya karena pelatih asal Prancis ini terlalu lama menukangi skuad The Gunners. Wenger mengaku salah karena mencintai Arsenal terlalu berlebihan. Wenger juga mengaku kalau sebenarnya dia bisa pergi dan melatih klub yang lain. Berita selanjutnya, Newcastle United menunjuk Eddie Howe sebagai pelatih baru menggantikan Steve Bruce. Sementara Norwich City sedang membidik mantan pelatih Chelsea yakni Frank Lampard. Setelah memecat Steve Bruce, Newcastle United akhirnya resmi menunjuk Eddie Howe sebagai pelatih anyar mereka. Mantan pelatih Bournemouth ini mengaku senang bisa bergabung dengan Newcastle. Howe juga bilang bergabung ke Newcastle merupakan kehormatan tersendiri baginya. Pasalnya Newcastle adalah salah satu klub legendaris di Premier League. Pelatih berusia 43 tahun ini nantinya akan diikat kontrak sampai tahun 2024. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer terlihat sedang mengemas barang-barangnya. Kabarnya Solskjaer bakal meninggalkan kota Manchester untuk sementara waktu. Solskjaer mengemas barang-barangnya untuk pergi liburan. Saat itu kamera menangkap momen di mana Solskjaer dan keluarganya sedang berada di bandara. Solskjaer dikabarkan akan berlibur ke kampung halamannya di Kristiansund, Norwegia. Banyak yang menilai kalau kepergian Solskjaer nggak penting dan cuma menghindari tekanan saja. Setelah memecat Daniel Farke, Norwich City dikabarkan mulai mencari pelatih baru. Kabarnya nama Frank Lampard muncul sebagai kandidat terkuat. Manajemen Norwich dikabarkan sudah mengadakan pembicaraan dengan mantan pelatih Chelsea tersebut. Selain Lampard, terdapat juga sejumlah kandidat lainnya. Lampard sendiri masih menganggur sejak dipecat oleh Chelsea pada awal tahun kemarin. Pada beberapa hari yang lalu, Inter Milan resmi memperpanjang kontrak Lautaro Martinez. Setelah perpanjang kontrak, striker asal Argentina ini justru tampil melempem. Setelah memperpanjang kontraknya, Lautaro cuma mampu menyumbangkan 1 assist saja. Padahal sebelumnya Lautaro tampil gacor dengan mencetak banyak gol. Performa buruk Lautaro tersebut gak terlepas dari cedera otot yang menghantuinya. Cedera ini terjadi saat Lautaro tampil membela timnas Argentina pada bulan Oktober yang lalu. Next, kita masuk ke sesi baca komen ini dari Wong Kito Galo. Untuk Kakak Dila, kalau misal jersey tinggal MU doang, mending pinjem jersey adik aku aja. Emang kenapa sih guys sama jerseynya MU kemarin? Aku kok pada dikatain ya? Komen di bawah ya guys, kenapa? Next, dari Ras Official. Bilangin aku kangen Jojon. Jojon dimanapun kamu berada, ada yang kangen nih. Nah buat kamu yang komennya mau dibacain juga, bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.